Ya, kita sekarang ada Ustadz Wijayanto, tapi nggak punya meja, nggak punya kursi sendiri, ada di Ya. panggung. Jadi, Karena saya nggak berambisi terhadap kursi, jadi saya nggak mau rebutan kursi. iya, amin. Iya. Dan karena tadi ceritanya belum lengkap, jadi Ustadz kita cuekin dulu sebentar Iya, ya. nggak apa-apa. Baik. Toh sudah tanda tangan, transfernya tetap sama aja. Iya juga sih. Iya. Bu Sri, tadi lanjutin tadi. Jadi itu berapa hari? Kabur itu? 6 hari. 6 hari, non-stop. Non-stop. Nggak nginep, berhenti dan sebagainya. Enggak, cuma berhenti istirahat, makan, minum udah. Pernah sepanjang jalan 12 jam katanya pernah. Sepanjang jalan 12 jam. Maksudnya nggak berhenti 12 jam tuh pernah katanya. Iya. Itu Yang dari rumah majikan, cuma majikan ngantar sebentar aja. Cuma keluar dari reka aja gitu. Oke. Cuma berapa meter, terus ada yang jemput itu, terus aku naik mobil yang jemput. Nah itu isi bensin segala gimana? Udah dikasih uang bensin gitu ngasihnya. Nggak, maksudnya isi Udah bensin. bawa dianya. Oh dia bawa pakai bensin. tragen, iya. Dia bawa bensin. Iya, iya bawa bensin. Oke, nggak ada yang menghadang sama sekali pada Nggak saat ada. itu. Berarti lewat jalur apa? Hutan? Jalur atau? gunung-gunung aku nggak tahu sih. Orang baru pertama lihat kayak gitu. Nah, walaupun aku kaget ya, kata dianya, nggak usah kaget, nggak usah takut. Insya Allah kamu selamat. Aku mampu menyelamatin kamu insya Allah. Anda percaya pada saat itu sama dia? Yang percaya sih nggak, harus bagaimana gitu. Aku kalau nggak percaya ini, nanti aku dibuang di jalan, aku bagaimana, Nah, iya, pulangnya iya, kemana makanya. lagi. Tapi Ya, anda yakin itu dari KBRI pada saat itu? Ya? Iya kan udah ditelepon, sebelum dianya datang udah ditelepon dulu sama KBRI. Tapi kenal sama yang bawa itu? Enggak kenal. Ya kalau keselamatan dijamin, tapi kalau kehormatannya nggak kejamin gimana coba? Aduh bagaimana? Itu Iya. juga, kita juga Oh, itu juga, takut ya, ya. juga. Takut, tapi dianya katanya kamu jangan takut, insya Allah aku selamatin kamu. Kamu jangan susah, anggap aja aku orang tuamu. Tapi dia udah agak tua gitu orang. Oh, agak tua ya. Nah itu sempat mampir ke rumah penduduk katanya. Udah mau nyebrang ke jalan raya. Udah di situ ada rumah perumahan gitu. Udah mau buang air kecil nggak bisa. Katanya ini ada perumahan. Udah katanya aku yang getok pintu rumah itu. Dia getok pintu, orang punya rumah buka pintu katanya, ada apa Pak? Ini istri aku kepengen buang air kecil katanya. Ya ya silakan. Tapi aku kan nggak buka ini, belum aku buka. Oh, pakai cadar. Iya pakai cadar. Setelah udah ke jalan raya, itu kan udah mau abri suri. Di situ udah mau aman. Udah mau aman gitu katanya yang menjemput. Udah katanya buang itu cadar semuanya, buang ke sampah udah. Masukin kantong buang. Aku masukin kantong lewat jendela. Buang udah ya. Kan kalau ke itu abri Surya, asli Surya, kan cuma minta paspor KTP gitu. Nggak ada KTP, kasih paspor udah jalan. Dan selamat pada saat itu. Nyampe sana gimana rasanya? Tarik nafas aku di jalan. Tarik nafas. Gak bisa apa. Aku sampai nangis di jalan selama 6 hari itu aku nangis terus. Apa? Nangis Nangis terus. Iya bagaimana gitu. Apa ini orang benar-benar mantuin saya, apa di tengah jalan saya dibunuh gitu. Pikiran nggak keluar. Karena nggak tahu apa yang terjadi Nggak itu tahu ya. terjadi. Nah tidur gimana tidur? Iya di mobil. Dia tidur juga gitu, istirahat? Enggak. Gitu. Cuman berdua aja. Iya cuma berdua. Dia tidak tidur? Kita pokok 6 hari itu nggak terasa tidur walaupun sedikit pun. Terus jalan kan takut kita berhenti, takutnya orang ISIS itu masuk ke gunung gitu. Jadi kita takutnya kebrok di situ. Itu makanya kita nggak berani. Nggak ada dialog-dialog apa, ngenalin saya sudah punya istri, saya pengen istri lagi atau gimana gitu nggak? Nggak, Pak maksudnya kan Ustadz, itu. ini kan kronologis menyelamatkan. Lah, menyelamatkan bukan kan acara berdua. talk show, masa ngobrol. Lah kan berdua, Oh, iya, benar. laki dan perempuan. Kan hukum, loh serius, laki dan perempuan itu ya walaupun lebih selamat sih daripada sesama jenis belum ada obatnya. Maksudnya begini, laki perempuan kan mungkin dialognya sampai kemana, punya sudah keluarga belum segala macam. Kan hukum beda jenis itu kalau bertabrakan cenderung cembung. Ya, lah, kalau benda hidup dengan benda hidup tabrakan itu cembung. Kalau benda cekung dengan benda cekung, artinya benda mati dengan benda mati cekung. Oh iya betul. Kalau nggak percaya salah satu kepala saya pukul, insya Allah cembung. Iya. Karena benda hidup, karena benda hidup. Ya. Gitu. Tapi kalau benda mati benda cekung. mati kan cekung. Mobil nabrak tembok, Cekung. itu cekung. Nggak percaya mobil Alphard Iya jangan. Ya. Kalau
sejenis saja cembung, apalagi lain jenis cembungnya lebih besar lagi kan. Iya benar Ya, benar. itu. Artinya maksud saya dialog-dialog ke sono. Karena mohon maaf ya, image kita itu kadang-kadang dalam suasana yang berdua-duaan Kepepet, ya, ya. berdua-duaan di padang pasir seperti itu mensuasanakan untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kan. Iya iya iya. Tapi memang pada saat itu konsepnya Tapi melarikan diri pada ya. saat itu Melarikan diri, alhamdulillah nah, enggak dalam itu, ketakutan ya, terus. iya, Dalam ketakutan. ketakutan. Dan itu Karena apa namanya nggak ada kesempatan istirahat apa kan ketakutan gitu, ketakutan orang ISIS itu naik ke gunung ini kan mau sebarkan diri, mau ngerebutin negara ini gitu. dan itu benar-benar nggak tidur yang setir. Nggak tidur kitanya, walaupun ngantuk juga. Cuci muka, aku sering nyuci muka, udah besok kebuka mata. Mungkin berasa nggak pas perjalanan gitu. Naik. Terasa sih. Ngantuk gitu. Tapi hebat ya nggak tidur. Hebat supirnya yang hebat, bukan akunya. Pengantarnya ya sopirnya itu. Enggak, pengantarnya ya sopirnya itu. Ya itu orang Supir KBRI. mobil itu Orang KBRI. Ustaz, penyuruhan Ya. gitu. ini kan banyak sekali ada lah, bukan banyak, tapi ada orang-orang Indonesia hilang yang dikatakan kemudian gabung dengan ISIS gitu. Ya. Nah itu gimana Ustaz? Pertama memang ada tidak itu sulit dipetakan. Karena memang tentang ISIS ini masih multi interpretable ya. Karena ISIS itu di sononya sendiri itu organisasi yang tidak tidak bisa karena organisasinya kesana kemari atas nama apa gitu. Ya jangankan di sana, di sini aja banyak organisasi yang kadang-kadang rekrut yang nggak jelas. Ujung-ujungnya memang nanti pada uang, wanita segala macam ada. Tetapi bahwa ISIS itu punya doktrin yang sederhana, bahwa kadang-kadang karena saya pernah menemui orang yang mudah sekali di brainwash. Kamu itu kaya tidak, terkenal tidak, pinter juga enggak, masuk TV juga jarang. Terus surgamu dari mana? Nah itu, jadi surgamu, jihadmu itu ya dengan melawan kedoliman. Lah terus ditunjukkan kedoliman-kedoliman yang terjadi, utamanya memang ISIS ini head to head dengan Amerika. Amerika yang menguasai, ya memang secara tidak langsung Indonesia pun Amerika juga punya intervensi kan dalam hal itu. Nah, itu dipompakan maka orang mudah sekali untuk bergabung. Salah satunya itu. Apalagi kalau ada ini, mohon maaf karena ini juga kaitannya dengan faktor internal. Di internal saudara kita tidak terlayani dengan baik dari segi pekerjaan, tidak terakomodasi dengan baik dengan organisasi kita juga tidak merasa humi. Misalnya Muhammadiyah dan NU, seharusnya kan mainstreamnya Muhammadiyah NU itu membuat warganya nyaman. Tapi ini sudah semakin luas, itu tidak terlalu organis. Kalau tidak terlalu organis maka ya kayak tubuh ini, harusnya kan orang Islam itu kalau bersaudara kayak sebagian tubuh ini, jadi kalau ada yang sakit semuanya merasakan. Memang kakinya yang sakit, tapi mata nggak bisa tidur karena sakit. Tapi karena sudah tidak organis, kayak gigi itu kalau udah tanggal, dibawa anjing aja, diem aja, puasa apa, karena sudah tanggal. Diingatkan, loh gigimu dibawa anjing, oh karena sudah lepas. Tapi kalau masih organis, itu ada benda nyelip saja, oh berkali-kali susah untuk itu. Jadi ini juga otokritik kepada internal kita, bahwa kita memang tidak menciptakan humi terhadap warga kita sendiri, juga pemerintah. Itu berefek ya? Iya, karena yang masuk ISIS ini di pemerintahan-pemerintahan yang mohon maaf tidak establis di dalam sistem ekonomi, tidak establis dalam sistem pendidikan, kesehatan dan yang lain-lain. Welfare-nya tidak bagus. Yang negara-negara maju, insya Allah tidak tertarik dengan ditarik ke ISIS. Padahal di Indonesia nggak cocok, panas gini kok ISIS. Iya benar. Iya. Nah, bagaimana kalau menggunakan nama agama sendiri seperti ISIS? Ya itulah agama. Agama itu yudilu bihi kasiro wa yahdi bihi kasiro. Agama itu saya ibaratkan kayak pisau, tajam. Orang bisa mengambil keuntungan besar dari agama, tapi bisa mencelakakan orang juga dengan agama. Orang mengumpulkan dana atas nama agama, atas nama sedekah, atas nama apapun. Orang nyari istri atas nama agama. Orang cari popularitas atas nama agama. Sekarang pilkada saja, itu agama menjadi alat.
isu agama. Menyebarkan buku Yasin aja kasih fotonya dan nomor pasangannya. Padahal itu di buku Yasin. Itu menjual agama untuk cari jabatan. Itu. Tapi juga dari agama bisa memberikan orang dapat petunjuk yang luar biasa. Orang yang tadinya jadi preman nyatanya jadi taat luar biasa karena disentuh oleh agama. Menjadi taatnya luar biasa, menjadi orang baik, sosialnya baik. Jadi kayak pisau ini tajam dibawa dokter bedah bisa menghasilkan 5 juta, 10 juta hanya untuk bedah sesar. Tapi kalau yang bawa penjahat itu bisa 10 juta juga karena ada orang nasabah keluar dari bank, tapi yang satu senang dibedah perutnya, senang karena sudah dioperasi. Yang satu kurang ajar, kamu bedah saya masih ngambil uang saya. Jadi disinilah agama. Jadi agama ini hati-hati karena orang untuk kepentingan dunia juga bisa pakai agama. Bentar lagi insya Allah pemilu-pemilu kada itu biasanya pakai isu-isu agama juga. Biasanya seperti itu? Iya, biasanya. Nah kalau begitu hukumnya gimana? Kalau kayak pemilu-pemilu gitu gimana? Nggak boleh, karena tidak boleh menjual agama dengan harga yang murah, diantaranya mempergunakan agama untuk sesuatu yang ada di dunia ini. Kalau memang betul agama, ya niatan memang ya orang beragama itu akan membawa kemakmuran pada rakyat. Oke. Jadi jangan sampai hanya karena orang yang tadinya nggak jelas mana ibadahnya, tahu-tahu rajin ke masjid supaya dia dipilih itu. Makanya kan ada kasus-kasus yang mohon maaf nyumbang musola dengan karpet, ternyata yang milih cuma 2 orang di kampung itu. Akhirnya karpetnya ditarik lagi. Loh kenapa ditarik? Nggak ada yang nyoblos. Lah yang disumbang musola kok yang suruh nyoblos saya. Yang musolanya suruh nyoblos. Ya rakyat kita semakin pinter sih soalnya ya. Iya betul. Jadi menarik ya. Oke, kita nih ada Twitter dengan hashtag HP tanya Ibu Sri di @hitamputit7. Ini ada pertanyaan dari Dewi Prasetya. Apakah di sana banyak WNI atau TKI lain yang sudah masuk ISIS, Bu? Tadi udah dijawab kayaknya ya. Udah dijawab tadi. Udah dijawab ya. Ibu nggak tahu juga pada saat itu ya. Oke, baik. Dede Alfian, cara membedakan kalau ISIS atau tidak gimana, Bu? Nah, Apa? gimana bedain nih orang ISIS atau tidak? Beda. Bedanya? Penangkapan pakaiannya, cara anunya beda. Karena orang ISIS itu semuanya berpakai jenggotan. Berpakaiannya juga segini, setengah, seperempat. Orang ISIS gimana orang ISIS? Orang ISIS Orang ISIS jenggotan. Terus pakai bajunya Pakai bajunya seustad segitu ya. Iya, gini cocok. Biasanya segmen saya yang nanti kan? Iya. Kenapa harus sekarang? Nggak apa-apa Ustaz. Nanti saya ambilin pisau cukur kalau gitu Ustaz. Terus lebih spesifik lagi ada pakai kacamata gitu apa pakai jas? Enggak pakai baju kayak orang Pakistan tahu. Orang Pakistan gitu berpakaian. Bawa senjata semuanya? Rata begitu semuanya pakaian. Bawa senjata? Iya bawa senjata. Yang umur 4 tahun juga anak-anaknya itu udah pakai senjata. Umur 4 tahun, 5 tahun udah ada pistol di sampingnya. Perempuan laki. Anak kecil itu udah bawa senjata? Udah bawa senjata. Dan itu ISIS, Bu? ISIS. Nah itu gimana tuh Ustaz? Sampai anak kecil loh itu? Dan benar Ya itu, memang tidak hanya di situ. Mohon maaf, saya punya pengalaman di Afghanistan, pengalaman di Pakistan, pengalaman di Nepal. Saya sama Farhan temannya Mas Dedi, dan juga ada stand up comedy yang ngajari teman-teman orang-orang Afghanistan yang dulu dilatih oleh Amerika dengan pendanaan luar biasa dari narkoba segala macam, tapi setelah selesai Taliban kan ini sudah terlanjur punya bisnis itu, maka bagaimana untuk di training menghibur, di tengah-tengah menghibur begitu ternyata ada serangan lagi, maka turun di bunker di bawah. Hampir semua hotel di Afgan itu punya bunker. Dan di situ tidak ada suasana bahwa itu di bawah tanah, karena dibuat suasananya sama kayak itu. Kalau hotel-hotel, saya beberapa kali lihat hotel dan masuk hotel itu bawahnya itu ya kayak di ruangan biasa. Ada barnya, ada tempat musiknya, tempat itu semuanya. Jadi luar biasa memang kondisinya memang seperti itu di sana, di daerah-daerah konflik itu. Sampai anak kecil bawa senjata? Ya, karena memang bebas. Memang bebas, dan anehnya senjatanya juga banyak yang made in Amerika, juga made in itu semuanya. Cina juga banyak. Jadi pada bingung ya ini ya, sebenarnya. saya sholat saja itu di daerah-daerah Taliban itu di belakangnya itu senjata
banyak sekali karena orang sholat kalau di belakang kan paling bawa tongkat atau apa. Kalau itu senjata semua. Jadi di masjid itu belakangnya senjata semuanya. Cuman ada sisi baik. Orang-orang Pakistan, orang Afghanistan itu menghormati tamunya luar biasa. Jadi kalau ada tamu itu disembelihkan kambing, itu nggak ada 15 menit sudah jadi kambing guling, suruh makan sekenyangnya, sisanya baru untuk keluarganya. Nah, artinya di tengah-tengah begitu rupa itu kita datang karena tahu kita sama orang Muslim gitu, apalagi pakai peci ini. Ya, Pakistan dan Afghanistan itu peci Soekarno. Itu sekali. Sayang Bu Sri nggak pakai peci ini. Baik Bu, ini ada pertanyaan dari Aifa Andini. Setelah Ibu tahu dijebak oleh agen dan akhirnya terjebak selama berapa tahun itu, apakah Ibu Sri dibayar oleh majikannya? Alhamdulillah dibayar. Dibayar ya? Iya. Dibayar, oke. Intinya tetap dibayar sama majikan pertama dan majikan keduanya tetap membayar Ibu Sri ya pada saat itu ya. Nah, ini ada tuntutan ke agennya atau enggak Bu? Atau udah biar saja? Enggak ada tuntutan ke aja. Enggak ada tuntutan sama sekali ya? Biar udah, alhamdulillah aku yang penting aku Selamat. selamat sampai rumah udah. Oke baik, kita akan kembali lagi dengan Ustadz dan Bu Sri sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih.